Oke guys, di video kali ini saya akan kembali membahas tentang cara membuka toko di aplikasi Lazada. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan menggunakan handphone karena banyak banget yang request pakai handphone, makanya di sini saya akan ajarkan menggunakan handphone. Untuk teman-teman yang menggunakan handphone juga, teman-teman bisa ikuti step by stepnya dan teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang akan saya ajarkan nanti. Selain itu, saya juga akan menjelaskan kepada kalian mengenai syarat-syarat tertentu dan data-data yang harus teman-teman input untuk menjadi penjual di aplikasi Lazadanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk pada pembahasan videonya. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman handphone saya dan langsung aja kita contohkan. Nah, untuk caranya yang harus teman-teman perlukan yaitu Google Chrome, udah itu doang. Teman-teman masuk pada Google Chrome, kemudian teman-teman bisa ketik seperti ini teman-teman. Seller Center Lazada. Teman-teman bisa ketik seperti itu pada halaman Chrome. Kemudian di sini nanti ada website yang ini teman-teman, yang www.lazada.co.id/daftar seller. Nah, ini kita klik. Kemudian secara otomatis kita akan diarahkan pada halaman Seller Center Lazada. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman Seller Center dari aplikasi Lazadanya. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan menjadi penjual di Lazada ini, pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaan antara penjual Lazada Marketplace dan penjual Lazada Mall. Nah, untuk penjual Lazada Marketplace ini adalah seorang penjual atau calon penjual di mana mereka itu tidak memiliki sebuah brand. Nah, untuk teman-teman yang tidak tahu brand itu adalah suatu produk atau suatu jasa yang dibuatnya sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau di Lazada Marketplace ini kita harus menjual barang, ya barang orang nggak apa-apa. Pokoknya kalau kita nggak punya brand atau kita nggak punya barang yang kita buat sendiri, kita bisa pilih yang Lazada Marketplace. Kalau yang Lazada Mall itu berbanding terbalik dengan Lazada Marketplace. Kalau yang Lazada Mall ini kita harus memiliki sebuah brand. Dalam kata lain, kita harus membuat produk sendiri dan kita harus menciptakan brand kita sendiri untuk menjual barang di Lazada Mall. Misalkan nih, Erigo. Nah, pencipta Erigo itu masuknya ke Lazada Mall karena pencipta Erigo itu memiliki sebuah brand yaitu Erigo, dan untuk brand Erigo itu diciptain sama pemiliknya Erigo, jadi mereka masuk ke Lazada Mall. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang ngejual barang Erigo juga, misalkan teman-teman ingin ngejual barang Erigo nih, teman-teman bisa masuk ke Lazada Marketplace karena kalian bukan pemilik brand dari Erigonya. Kalian cuma sell, ya reseller atau mungkin dropshipper. Pokoknya kalian bukan pemilik brand. Untuk Lazada Mall ini khusus pemilik brand, dan kalau yang Lazada Marketplace ini untuk penjual yang tidak memiliki sebuah brand. Nah, itu sedikit penjelasan singkat mengenai Lazada Marketplace dan Lazada Mall. Oke, selanjutnya untuk cara daftar, di sini kita klik aja sign up as seller. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa data yang harus kita masukkan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada mohon tambahkan email agar Anda dapat menerima berita terbaru dari Lazada. Dan di sini juga ada banyak sekali untuk apa ya? Untuk data-datanya teman-teman juga bisa namai toko. Nah, di bagian sini teman-teman bisa klik. Nah, ini ada nama toko dan ada logo tokonya juga, teman-teman bisa masukkan. Pertama-tama saya akan masukkan dulu untuk logo toko dan juga nama tokonya. Oke, logonya misalkan saya akan masukkan gambar. Kita masuk pada logo. Misalkan yang ini teman-teman. Nah, ini udah ya untuk logonya. Selanjutnya nama toko. Nah, untuk nama tokonya ini tidak boleh sama ya. Untuk nama tokonya ini teman-teman bisa buat seunik mungkin agar calon pembeli lebih mengingat toko kalian. Nah, saya contohkan dengan seperti ini aja untuk nama tokonya karena biar cepet aja. Kita klik down. Kemudian nama apa ya? ID nama tokonya jadi kayak sebuah web yang disediakan di sini, teman-teman bisa ketik untuk namanya. Kita klik down, kemudian ada bahasanya juga. Nah, untuk bahasanya setelah teman-teman di sini hanya tersedia 3 bahasa aja. Makanya di sini saya pilih bahasa Inggris saja.
Oke, selanjutnya kita kembali dan di sini ada pengaturan dasarnya seperti memasukkan email, alamat toko, dan verifikasi dokumen seperti identitas bank dan juga KTP. Kita akan masukkan beberapa. Nah, ini email nih. Ini wajib banget teman-teman harus masukkan untuk emailnya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu. Oh, ini nomor telepon dulu. Oke, kita send atau kita kirim. Next. Kalau udah teman-teman bisa masukkan untuk email teman-teman. Oh, di sini untuk memasukkan emailnya menurut saya ya kalian udah tahu lah ya. Di sini saya cepetin aja biar video ini nggak terlalu lama. Nah, ini udah selesai teman-teman untuk masukkan email dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya kita masuk pada step selanjutnya yaitu tambahkan alamat toko. Teman-teman klik aja tambahkan dan di sini untuk alamat tokonya wajib ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa provinsi yang harus kita pilih. Jakarta Pusat. Nah, ini Kemayoran. Sip. Kalau udah detail alamat, nah untuk detail alamat ini adalah alamat yang lebih lengkapnya lagi seperti RT, RW, kelurahan, patokan, nomor rumah misalkan, atau apapun itu pokoknya teman-teman bisa isi untuk alamatnya itu sedetail mungkin. Di detail alamat ini, namanya aja detail alamat kan, pasti untuk alamatnya ini lebih detail. Misalkan jalan ke jalan Mayoran Baru, Kelurahan Kemayoran, RT 5, RW 67 misalkan. RW 67. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada dua alamat yaitu alamat toko dan alamat pengembalian. Nah, untuk alamat toko ini ya alamat toko teman-teman, kalau enggak alamat toko dari supplier teman-teman. Kalau alamat pengembalian ini ya biasanya itu alamat gudang atau ya di gudang itu kayak pengecekan barang gitu. Jadi teman-teman bisa tentukan kalau misalkan lokasi toko dan lokasi gudang teman-teman sama, teman-teman bisa centang aja dua-duanya atau misalkan kalau berbeda, teman-teman bisa centang untuk salah satunya. Nah, jadi seperti itu karena di sini alamat gudang saya dan toko saya sama, makanya saya akan centang keduanya. Kalau udah kita klik kirim dan di sini udah selesai untuk memasukkan alamatnya. Ada dua step lagi yang harus kita penuhi atau harus kita isi lah ya. Verifikasi dokumen identitas dan bank Anda untuk mendapatkan pembayaran. Nah, ini wajib banget teman-teman. Apa sih fungsinya kita memasukkan data diri bank? Nah, untuk kita memasukkan data bank atau ya nomor rekening lah ya. Untuk memasukkan nomor rekening itu ada beberapa manfaat. Yang pertama, nanti teman-teman akan mendapatkan pembayaran. Nah, untuk misalkan kalau ada orang nih yang beli ke toko teman-teman, nanti untuk uang pembayarannya itu bisa teman-teman transfer ke rekening bank teman-teman. Jadi itu salah satu fungsi atau manfaat dari teman-teman memasukkan rekening bank. Kalau teman-teman tidak memasukkannya, mau dicairkan kemana? Ya kan, itu bingung juga. Pokoknya teman-teman wajib untuk memasukkan data diri bank teman-teman. Nah, karena saya di sini untuk data KTP-nya udah saya masukkan di akun lain, makanya saya tidak akan masukkan untuk data KTP-nya. Nah, kita lanjut aja pada langkah berikutnya yaitu unggah produk pertama Anda untuk memulai bisnis. Teman-teman klik tambahkan dan di sini teman-teman perlu upload untuk gambar produknya. Di sini pakai produk saya aja teman-teman. Kita klik salah satunya dan ini adalah salah satu produk saya. Pertama-tama teman-teman bisa pilih kategori produknya. Biasanya untuk kategorinya udah disetting otomatis dan ada brandnya juga. Di sini untuk brandnya tidak ada. Selanjutnya ada nama produk. Nah, untuk nama produk ini teman-teman bisa pilih kata kunci yang winning atau kata kunci yang memiliki pencarian yang relatif
relatif banyak dan juga persaingannya juga tidak terlalu ketat. Pokoknya teman-teman bisa cari untuk kata kunci yang bagus. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi seputar kata kunci, untuk teman-teman masukkan di judul maupun di deskripsi produk. Teman-teman bisa lihat playlistnya di pojok kanan atas atau videonya di pojok kanan atas, karena di sana saya sudah menjelaskan banyak sekali mengenai kata kunci. Misalkan di sini pomade rolled vanilla, misalkan seperti ini ya teman-teman. Kalau udah ada deskripsinya juga. Nah, untuk deskripsinya ini misalkan kayak gini aja. Oh, ini nomor telepon nih. Bentar, kita akan cari aja di marketplace sebelah yaitu Shopee. Kita cari di sini. Kemudian kita cari misalkan pomade. Oke, yang ini teman-teman. Misalkan kayak gini ya teman-teman. Kita salin kemudian kita paste. Oke, di sini kita paste. Udah selesai nih. Selanjutnya ada harga. Untuk harganya saya buletin aja 100.000 misalkan. Kuantitas. Nah, untuk kuantitas ini stok barang, jadi teman-teman bisa isi stok barang sesuai barangnya atau kuantitasnya. Ada tipenya juga. Nah, untuk tipenya ya kayak garansi gitu, ada garansi banyak banget, lokal, supplier, dan masih banyak lagi. Garansi supplier dan ada info paketnya. Nah, di info paket ini ada berbagai macam kayak berat paket, ada ukuran, dan ada banyak banget. Misalkan 30A 55. Oke, kalau udah kita klik simpan. Ini ada beberapa lagi. 10 10 10. Simpan dan kita klik kirim. Nah, di sini untuk unggah atau upload produknya kayaknya udah selesai dah. Kita refresh. Nah, ini udah kelar teman-teman. Kita kembali. Kita kirim. Nah, ini udah selesai teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk produknya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman udah selesai nih, ini kan udah selesai kita membuat tokonya. Tadi syaratnya udah kepenuh semua, kecuali yang tadi KTP. Nah, KTP itu sebenarnya nggak terlalu perlu dan nggak terlalu penting. KTP fungsinya itu buat keamanan aja dan ada buat identitas saja. Jadi di sini nggak terlalu penting untuk KTP-nya. Selanjutnya teman-teman bisa close saja. Selanjutnya kita masuk pada yang namanya itu Play Store. Kalian tahu lah ya. Nah, di Play Store ini teman-teman bisa ketik seller Lazada. Kemudian ada aplikasinya di sini. Teman-teman klik aja buka. Nah, di sini teman-teman bisa login ke akun yang sudah teman-teman buat tadi. Kita klik. Nah, ini ada nomor teleponnya. Teman-teman tinggal masukkan aja untuk nomor teleponnya. 08. Kalau udah teman-teman klik next. Dan di sini ada kodenya. Kita masukkan untuk kode yang dikirim oleh aplikasi Lazada. Oke, ini udah masuk kodenya. Kita ketik 8489. Oke, sip. Nah, ini udah terdaftar teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dan di sini cuma ada dokumen banknya atau ya identitas bank kalau nggak KTP. Nah, udah selesai untuk cara daftarnya, gampang banget kan? Di sini untuk apa ya, toko teman-teman udah jadi. Teman-teman tinggal langsung jualan aja dan teman-teman bisa upload untuk produk sebanyak-banyaknya dan ada beberapa fitur yang tersedia di sini. Nanti untuk fiturnya saya akan bahas di lain waktu, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe. Karena di channel ini saya menjelaskan mengenai marketplace, apakah itu Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan masih banyak lagi yang lainnya. Saya akan menjelaskan trik untuk mendapatkan penjualan pertama dan banyak banget yang saya bahas di channel ini. Untuk teman-teman yang berminat mengetahui seputar cara berjualan di marketplace atau teman-teman ingin mengetahui cara meningkatkan penjualan, teman-teman bisa subscribe channel ini karena itu semua akan saya bahas di channel ini. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Gampang banget kan untuk cara buka tokonya. Teman-teman tinggal ikuti aja step by stepnya dan saya yakin kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa.